Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum basis data lanjut, praktikum 9 tentang create function. Untuk mata kuliah basis data lanjut dengan dosen Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Nama saya Muhammad Fuad Abdullah, kelas 2D3 ETA, NRP 2103121019. Tujuan: dapat mendeskripsikan kegunaan function di Oracle, dapat membuat storage function, dapat memanggil function di Oracle, dapat menghapus function di Oracle, dapat membedakan antara prosedur dan function. Overview storage function. Function adalah sebuah PL/SQL block yang memiliki nama dan dapat mengembalikan sebuah nilai ketika dipanggil. Function dapat disimpan di dalam database sebagai objek skema untuk eksekusi yang berulang. Fungsi dipanggil sebagai bagian dari sebuah ekspresi. Sintaks untuk membuat function. Blok PL/SQL paling tidak satu return statement. Jadi untuk membuat function kita gunakan sintaks create or replace function, function name, lalu kita berikan parameter dan tipe data, lalu kita harus memberikan return tipe data, lalu selanjutnya kita beri PL/SQL blocknya. Membuat sebuah function. Untuk membuat sebuah function dapat dilihat pada gambar berikut ini. Membuat function dengan nama file.sql, lalu kita load dan kita eksekusi file.sql, lalu shortcut akan diproses di Oracle, lalu dikompil untuk membuat fungsi tersebut berfungsi. Lalu akan dipanggil fungsi tersebut. Membuat storage function dengan menggunakan ISQL+. Tuliskan teks create function di editor dan simpan teks tersebut sebagai SQL script file. Jalankan script file untuk menyimpan source code dan mengkompil function. Gunakan perintah show errors untuk melihat error yang terjadi saat pengkompilan. Jika kompil sukses, panggil function tersebut. Contoh membuat storage function menggunakan ISQL+. Terdapat function getSalary.sql yang memiliki parameter PID dan memiliki return type number. Lalu ada blok PL/SQL untuk mengambil salary dari employee, yang dimana employee ID sama dengan parameter yang terdapat di fungsi, lalu akan memberikan return salary tersebut. Mengeksekusi function. Memanggil function sebagai bagian dari sebuah ekspresi PL/SQL. Membuat variabel untuk menangani return value dari function. Eksekusi function. Variabel yang dibuat tadi akan berisi return value dari function. Contoh eksekusi function. Jadi terdapat function getSalary. Kita memberikan parameter 117 kepada function getSal. Jadi pertama kita akan meload dan merun getSalary.sql untuk membuat function.
Lalu kita gunakan variabel penampung getSalary untuk menampung return value dari function getSal. Dan ketika kita cetak getSalary, returnnya isinya berupa return value dari function getSal. Keuntungan user defined function di dalam ekspresi SQL. Yang pertama, memperluas SQL jika aktivitas terlalu kompleks atau terlalu buruk atau tidak dapat ditangani dengan SQL. Yang kedua, dapat menambah efisiensi. Yang ketiga, dapat memanipulasi karakter string. Contoh memanggil function di dalam ekspresi SQL. Jadi, terdapat function tags yang memiliki parameter p-value bertipe number. Lalu isi PLSQL block yaitu mereturn p-value kali 0,08. Lalu fungsi tersebut dipanggil dalam ekspresi PLSQL di bawah ini. Select employee ID, last name, salary, dan fungsi tags dengan memasukkan parameter salary. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Terdapat tags, return value dari fungsi tags. Blok perintah yang dapat digunakan untuk memanggil function. Pada perintah select, pada perintah where dan having, pada perintah connect by, start with, order by, dan group by. Pada perintah values di perintah insert, pada perintah set di perintah update. Batasan saat memanggil function di ekspresi SQL. Yang pertama harus berupa storage function. Yang kedua, hanya dapat menerima in parameter. Hanya dapat menerima tipe data SQL yang valid, bukan PLSQL tipe data khusus sebagai parameter. Hanya dapat memberikan return value dengan tipe data SQL yang valid, bukan PLSQL tipe data khusus. Fungsi yang dipanggil dalam ekspresi SQL tidak boleh berisi statement DML. Fungsi yang dipanggil dari statement delete atau update di tabel T tidak boleh berisi DML dengan tabel T yang sama. Function yang dipanggil dari statement delete atau update di tabel T tidak boleh berisi query dengan tabel T yang sama. Function yang dipanggil di dalam ekspresi SQL tidak boleh berisi statement yang mengakhiri ekspresi. Memanggil subprogram yang dapat menghilangkan batasan-batasan di atas tidak diperbolehkan dalam function. Contoh batasan saat memanggil fungsi dari SQL. Create or replace function DML call SQL. Jadi terdapat function DML call SQL dengan parameter p-sal bertipe data number. Lalu terdapat PLSQL block yang mana melanggar batasan dari function. Yang mana fungsi tersebut dipanggil dan melanggar batasan dari function. Sehingga terdapat error dan function tidak dapat dipanggil. Menghapus function. Untuk menghapus function kita gunakan sintak drop function. Kapan memilih prosedur dan kapan memilih function? Kita memilih prosedur jika kita memiliki in parameter, out parameter, atau in out parameter.
Kita memilih function jika kita hanya memiliki in parameter. Perbandingan prosedur dan function. Prosedur dieksekusi sebagai PLSQL statement. Function dipanggil sebagai bagian dari ekspresi. Prosedur jangan mengisikan perintah return di bagian header. Function harus berisi perintah return di bagian header. Prosedur dapat mengembalikan satu atau banyak nilai, bahkan boleh tidak mengembalikan nilai apapun. Function harus mengembalikan satu nilai. Prosedur boleh berisi return statement, boleh tidak. Function harus berisi sedikitnya satu return statement. Keuntungan surat prosedur dan surat function. Meningkatkan performa, memudahkan maintenance, meningkatkan keamanan data dan integrasi data. Source code akan terlihat lebih jelas. Ringkasan. Function adalah sebuah PLSQL block yang memiliki nama dan harus memiliki return value. Function dibuat dengan menggunakan sintaks create function. Function dipanggil sebagai bagian dari sebuah ekspresi. Function yang tersimpan di dalam database atau storage function dapat dipanggil di dalam SQL statement. Function dapat dihapus dari database dengan menggunakan sintaks drop function. Prosedur digunakan untuk membuat sebuah action dan function digunakan untuk menghitung sebuah nilai. Masuk ke latihan soal. Soal 1. Buat fungsi fn menhire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan. Dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data, kode karyawan, nama, hire date, dan menhire dari tabel employees. Berikut contoh tabel outputnya. Jawab. Kita membuat fungsi menhire yang memiliki parameter pdate dengan tipe data date dan memberikan data value berupa tipe data varchar. Lalu terdapat PLSQL block di mana akan mendeteksi jika pdate terdapat Jan, maka vjan sama dengan Januari. Jika tidak, vjan sama dengan bukan Januari. Lalu, function akan mereturn vjan. Untuk memanggilnya, kita panggil di perintah select. Terdapat function monHire yang dipanggil dengan melewatkan parameter hire date. Soal 2. Buat fungsi fninfo yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan, gaji lama, dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan. Untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employees. Contoh output. Jawab. Terdapat function fninfo dengan parameter id employees bertipe data employee id dengan return value bertipe data varchar 2. Lalu terdapat PLSQL block untuk memberikan return value berupa info, dan untuk sesuai dengan ketentuan pada soal terdapat if else statement untuk membagi info sesuai dengan ketentuan dalam soal.
Untuk melihat hasilnya, kita gunakan perintah select dengan memanggil function event info dan melewatkan parameter berupa employee ID. Selesai pembahasan bab 9 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.